Salam jumpa. Kita berjumpa kembali di dalam Sapaan Gembala GKI. Saya, Pendeta Rita Dwi Lestari, melayani di GKI Purwodadi. Mari saya mengajak kita semua sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk tunduk kepala. Kami datang ke hadirat-Mu, ya Allah, yang masih mau terus berfirman dan bersabda kepada kami. Kami rindu untuk mendengarkan suara Tuhan. Bukakan kebenaran dari firman-Mu, agar kami dapat melihat kebenaran firman Tuhan itu menjelma di dalam setiap kehidupan kami, di dalam segala keterbatasan dan kelemahan kami. Pimpinlah hati dan pikiran kami di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, dan berikan kepada kami keberanian untuk tidak hanya menjadi pendengar, tetapi pelaku firman Tuhan juga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-10. Injil Yohanes pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-10. Jikalau kamu menuruti perintah-perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Tentu kita tidak asing dengan perintah. Perkataan yang bermaksud untuk menyuruh melakukan sesuatu, diperintah, disuruh. Orang tua memberi perintah kepada anaknya, ayo belajar, berhenti mainan HP-nya, bersihkan kamar, dan rapikan barang-barangmu. Atau mungkin orang tua mengatakan kepada anaknya, memberi perintah, ayo bantu ibu yuk menyapu halaman. Nah, di dalam dunia kerja, atasan juga memberikan perintah kepada anak buahnya untuk misalnya segera menyelesaikan rencana proyek pekerjaan. Para pemimpin memerintah rakyatnya. Dalam pemerintahan, para pemimpin meminta agar rakyat menuruti peraturan dan perundangan yang diberlakukan. Nah, ketika perintah diberikan, apakah selalu dituruti? Kenyataannya, anak-anak tidak serta-merta menuruti perintah orang tua. Ketika orang tua meminta, menasehati, memerintah sesuatu, anak-anak kadang juga membangkang. Mereka mempertanyakan, kenapa aku harus membersihkan? Kenapa aku harus nyapu? Kan sudah ada mbak, kan sudah ada yang tugasnya bersih-bersih di rumah. Kita sendiri mungkin juga ketika diperintah orang lain tidak selalu senang. Kadang-kadang kita lihat-lihat dulu siapa nih yang ngasih perintah. Jika yang memberi perintah bukan orang yang kita anggap penting, atau kedudukannya bahkan mungkin lebih rendah daripada kita, muncul kemarahan dan kita berpikir, siapa sih itu? Kok suruh-suruh saya? Nah, jika yang memberi perintah kedudukannya lebih tinggi, kita mungkin akan lebih menuruti. Namun kadang, sekalipun yang memberi perintah kedudukannya lebih tinggi, tapi jika cara memberi perintahnya itu menyebalkan, ya, menurut kita itu menyebalkan sekali, maka dalam diri kita ada kecenderungan untuk ingin melawan, ingin memberontak, mengabaikan, dan tidak melaksanakan. Selain itu, kadang yang membuat kita menolak untuk menuruti perintah adalah isi dari perintah yang buat kita pandang tidak menyenangkan, merepotkan, atau membuat kita jadi lebih sulit. Nah, dengan demikian, ada kesulitan-kesulitan untuk kita bisa menerima perintah.
Anak-anak tidak suka diperintah, kita yang dewasa juga begitu. Padahal Allah memberi perintah. Maka apa artinya perintah-perintah Tuhan itu buat kita? Ketika kita selalu mempunyai alasan untuk memberontak. Nah, suatu kali saya bertanya kepada anak-anak remaja, apakah di rumah mereka ada aturan yang diberlakukan, yang oleh orang tua mereka harus untuk dilakukan? Saya bertanya, misalnya ada nggak aturan soal jam tidur? Ya. Nah, ada anak-anak yang kemudian menjawab, nggak ada bu, nggak ada itu aturan tentang jam berapa saya harus tidur. Tapi ada seorang anak yang kemudian menjawab bahwa dia diharuskan jam 10 itu sudah tidur, jam 10 malam ya, dia sudah tidur. Paling lambat itu. Nah, jadi peraturan di rumahnya tentang jam tidur tidak sama dengan rumah di teman-temannya gitu ya. Nah, pada anak yang diharuskan tidur jam 10 malam itu, saya lalu bertanya lebih lanjut. Lah terus gimana kalau misalnya ada tugas-tugas sekolah? Kan mesti tidurnya jadi lebih malam kan? Saya bilang gitu. Nah, anak itu kemudian menjawab bahwa dia akan berupaya agar tugas-tugasnya itu sudah selesai sebelum jam 10 malam. Dan dia mengatakan, saya menuruti perintah aturan itu karena mama, papa saya itu berpikir bahwa saya harus cukup istirahat supaya besok di sekolah nggak ngantuk. Nah, jadi anak ini tahu tujuan dari perintah orang tuanya, yaitu untuk kebaikan si anak. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-10 mengatakan, jikalau kamu menuruti perintah-perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku, dan tinggal di dalam kasihnya. Yesus menuruti perintah Bapa karena mengetahui tujuan baik di balik perintah, yaitu agar Yesus tinggal hidup di dalam kasih Bapa. Hidup di dalam kasih Bapa itu tidak membuat Yesus dipagari agar tidak mengalami tantangan dan persoalan. Kita tahu kan bahwa Yesus juga mengalami kesulitan-kesulitan. Namun dengan mengikuti perintah Bapa, yaitu dengan melakukan segala tindakan yang benar dan baik, di tengah-tengah segala tantangan, pilihan Yesus tidak pernah lepas dari apa yang baik dan benar. Itulah yang kemudian membuat Yesus merasakan damai sejahtera di dalam kasih Bapa. Ibaratnya seperti seorang anak yang bertekad untuk tidak mencontek di sekolah. Mungkin buat dia itu bukan hal yang mudah, sebab ketika mengerjakan satu soal dan kemudian dia tidak bisa, ya, kemungkinan dia akan mendapatkan nilai yang buruk. Nah, ketika anak itu tetap berupaya untuk jujur mengerjakan sendiri, maka kedepannya dia akan memiliki perilaku, kebiasaan untuk hidup benar, untuk hidup jujur. Kalau ini tetap terus dilakukan sampai pada masa dewasanya, dia akan terbiasa untuk mengambil jalan jujur, jalan yang benar. Dan dia akan melakukan, berupaya untuk membuat pilihan-pilihan yang benar. Nah, sebaliknya, jika dia memilih untuk membiasakan hidup tidak jujur, ketika dewasa dia juga akan makin terbiasa, lalu merasa tidak bersalah ketika melakukan ketidakjujuran. Bisa jadi suatu saat kebiasaannya untuk berbohong dan tidak jujur itu akan membawanya masuk ke dalam kesulitan yang lebih besar, di mana dia harus mempertanggungjawabkannya. Maka menuruti perintah Bapa dengan hidup benar akan membawa pada keadaan damai sejahtera yang merasa cukup dengan kasih Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita?
Adakah perintah-perintah Tuhan yang sulit untuk kita lakukan? Cobalah untuk melihat dan memahami. Apakah ketika kita membaca, mendapat suatu perintah, kita melihat tujuan dibalik dari segala perintah Tuhan untuk kebaikan kita. Misalnya perintah untuk tekun berdoa, setia membaca firman-Nya. Apa kendala kita untuk mengerjakan itu? Jangan-jangan kendala kita karena kekerasan hati. Karena jika membaca firman, kita lalu terusik dengan firman yang menegur kita mengeraskan hati, keras kepala, tidak mau berubah. Nah, jika demikian, berdoalah, mintalah pertolongan dari Tuhan agar segala kekerasan hati itu dapat digantikan dengan kelembutan, kesediaan berubah, mau mematuhi perintah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami sudah membaca firman-Mu ya Tuhan. Kami menyadari bahwa Engkau memberikan kepada kami perintah-perintah dengan tujuan baik, agar kehidupan kami tinggal berada di dalam cinta kasih Tuhan dan damai sejahtera. Maka mampukan kami untuk menuruti, taat, dan melaksanakan segala perintah dan ketetapan-Mu. Sebab perintah-perintah-Mu adil dan benar. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.